Welcome to BR channel. Click like and subscribe and get notifies. BR channel Bahrul Raib channel. Para teman-teman, para ikhwatal iman dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu, para ikhwatal iman, sebagaimana yang kita tahu dalam Islam, Bapak Ibu, di mana ketika para jemaah haji melakukan kewajibannya, yaitu melakukan kewajiban ibadah wukuf di Padang Arafah, maka seluruh jemaah haji masih mempunyai kewajiban-kewajiban yang lain, diantaranya yaitu mabit di Musdalifah, kemudian mabit di Mina selama hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13, dimana kalau nafar awal biasanya 12 sudah kembali ke pemondokan, dan bagi yang nafar sani itu harus melewati tanggal 13 setelah melempar Jumratul Aqabah, Bapak Ibu. Nah, kaitannya dengan kita melempar Jumratul Aqabah, tentu kita sudah berkaitan berat dengan sejarah Nabi Ibrahim dengan putranya Nabiullah Ismail, di mana pada waktu itu Nabi Ibrahim ketika ada di Musdalifah, menurut riwayat Nabi Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya tersebut mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya, tepatnya pada tanggal 8 di bulan Dzulhijjah, atau kita kenal hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah ini kalau kita artikan, Bapak Ibu, merupakan hari renungan. Karena ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah melalui mimpi, Bapak Ibu, maka Nabiullah Ibrahim pada saat itu ketika disuruh menyembelih putranya, ini apa benar-benar mimpi dari Allah, apa ini bisikan dari setan? Jadi pada saat itu Nabi Ibrahim masih merenung, memikirkan apa ini betul-betul perintah dari Allah atau perintah dari setan. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melanjutkan perjalanan ke Mina pada hari itu, Bapak Ibu sekalian, ternyata Nabi Ibrahim bermimpi yang kedua kalinya, di mana dalam mimpi itu sama seperti dalam mimpi pertama. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, ufik binubrika. Jadi Nabi Ibrahim diperintahkan, bayar nadarmu wahai Ibrahim, seperti itu. Jadi Nabi Ibrahim pada saat itu belum merasa yakin. Mimpi yang pertama belum yakin, namun ketika ada mimpi di Mina, ketika mimpi sama dengan mimpi yang pertama, baru pada saat itu Nabi Ibrahim merasa yakin, Bapak Ibu, bahwa ini betul-betul perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kaitannya dengan nadar Nabi Ibrahim alaihissalam ini ternyata dilatar belakangi sejarah yang sangat menarik, bahwa dimana menurut catatan sejarah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Sarah 80 tahun, ini menurut riwayat tidak dikaruniai oleh seorang keturunan. Terus menikahlah Nabi Ibrahim dengan budak pilihan beliau, yaitu Siti Hajar. Lalu Nabi Ibrahim dikaruniai putra yang bernama Nabi Ismail. Nah, dan ketika Nabi Ibrahim mempunyai anak Nabi Ismail, ternyata diuji oleh Allah keimanannya. Dalam Al-Quran digambarkan, falamma balawa ma'ahu sya'ya, ketika Nabi Ismail sedang lucu-lucunya bermain, kira-kira umur 19 tahun, ada yang meriwayatkan sekitar 7 tahun, wallahu a'lam bishawab. Nabi Ibrahim pada waktu itu masih bingung, saya pernah bernadar apa. Ketika Nabi Ibrahim itu ketika mengingat pernah dia itu menyembelih 1000 ekor domba dan 300 ekor unta, dan pada waktu itu Nabi Ibrahim membagikan dagingnya kepada tetangga-tetangganya, kepada fakir miskin dan seterusnya. Nah, pada saat itu
Jangankan manusia, jangan pun tetangganya, malaikat pun merasa kagum atas kedermawanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai-sampai ada di sebagian kerabat dekatnya, beliau mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, engkau betul-betul orang dermawan." Kata Nabi Ibrahim, ini belum seberapa. Seandainya saya punya anak, Allah memerintahkan untuk disembelih, kata Nabi Ibrahim, maka anak saya akan disembelih. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim ketelepasan berkata, ini sudah bertahun-tahun, puluhan tahun Nabi Ibrahim sudah hampir lupa terhadap nadar ini. Ternyata apa, Bapak Ibu sekalian? Allah mengingatnya. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai keturunan seorang putra yang bernama Ismail, sedang lucu-lucunya pada waktu itu, maka diuji keimanannya oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, qala. Nah, ketika itu Nabi Ismail berkata kepada Nabi Ibrahim, maksudnya Nabi Ibrahim, "Wahai Ismail, semalam saya bermimpi Ismail, Allah memerintahkan saya untuk menyembelih engkau wahai Ismail. Fandur madza tara." Terus menurut kamu bagaimana Ismail? Apa kata Nabiullah Ismail? "Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, kalau ini betul-betul perintah dari Allah, laksanakan wahai ayahku. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang sabar. Inilah Bapak Ibu sekalian jawaban dari anak yang soleh, yakni jawaban dari Nabi Ismail. Bukan sekedar hanya pintar, namun soleh. Jadi bukan hanya pintar, kalau Nabi Ismail tidak soleh, kenapa ayah memerintah menyembelih saya? Kenapa ayah tidak menyembelih terlebih dahulu? Jadi ini dijadikan tauladan, suri tauladan, bahwasanya kalau kita berdoa kepada Allah, jangan hanya meminta anak yang pintar, tapi mintalah kepada Allah anak yang soleh dan solehah. Ini suatu contoh, ikhwan wal akhwat, yang mana menurut ringkas sejarah bahwa ketika jawaban Nabiullah Ismail alaihissalam seperti yang saya sudah sampaikan tadi, Nabi Ibrahim sudah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk membawa pedang yang sangat tajam, tali yang sangat panjang. Jadi Nabi Ibrahim membawa di suatu tempat yang ada di Mina. Jadi Nabi Ismail dibaringkan di atas batu dan diikat tangannya beserta kakinya. Dan pada saat itu ketika Nabi Ismail dibaringkan, maka Nabi Ibrahim menatap wajah putranya Ismail dengan tatapan yang sangat mendalam, Bapak Ibu, yaitu rasa kasihan seorang ayah kepada putranya dan rasa keprihatinan kepada anaknya. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam memegang pedang yang begitu tajam dan meletakkan di leher Nabiullah Ismail alaihissalam, ternyata pedang itu ketika ditekan, pedang itu seakan-akan tumpul. Ditekan oleh Nabi Ibrahim, pedang itu seakan-akan menjadi tumpul, jadi tidak mampu memotong leher putranya Nabiullah Ibrahim Ismail alaihissalam. Sampai penasaran Nabi Ibrahim kepada pedang tersebut, kemudian dicobakan ditebas kepada ranting pohon, ternyata berpisah ranting pohon tersebut saking tajamnya. Namun ketika ditekan lagi kepada Nabi Ismail, Bapak Ibu, ternyata pedang itu masih tumpul, tidak mampu memotong leher putranya Nabiullah Ismail alaihissalam. Sampai pada saat itu Nabi Ibrahim berkata kepada pedang, "Wahai pedang, kenapa engkau tidak mampu?" Kalau ini menurut bahasa kita, kenapa kamu tidak mampu memotong leher putraku, padahal sudah diasah. Namun dengan izin Allah, Bapak Ibu sekalian, ternyata
pedang itu bisa menjawab. Apa kata pedang? Ya Ibrahim, anta amaroni wallahu yaqna'u. Yang menurut bahasa kita, Allah memerintahkan, engkau memerintahkan memotong pedang ini kepada Ismail, namun Allah memerintahkan agar tidak memotong leher putramu Nabi Ismail. Ini pedang saja Bapak Ibu sekalian tidak mampu memotong leher putranya Ismail, tidak mau mengikuti perintah Nabi Ibrahim kalau harus melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan mengandung pelajaran yang sangat luar biasa. Jadi siapapun kalau ada perintah dari Allah, walaupun siapapun yang merintahkan, namun ketika ada larangan dari Allah, jangan mengikuti. Jangan kita tunduk pada siapapun, kepada makhluk, kalau untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian singkat ceritanya, kemudian itu ditekan lagi pedang tersebut kepada putranya. Ternyata Nabiullah Ismail oleh Allah dikehendaki diganti dengan seekor sembilan yang sangat besar yang kita kenal dengan domba. Allah menggambarkan dari pemotongan tersebut, Allah mengganti dengan kambing yang besar atau domba yang besar. Masya Allah. Jadi karena kesabaran Nabi Ibrahim mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepada Allah dibandingkan kecintaannya kepada anaknya, maka Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, yakni Nabi Ibrahim mendapatkan gelar kekasih Allah yang dicintai dan mencintai. Masya Allah. Tabarakallah, la haula wala quwwata illa billah. Dan inilah kisah Nabi Ibrahim dan Ismail di Mina. Dan ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam membawa tersebut Ismail, Masya Allah, iblis yang menggoda Nabi Ibrahim berbagai macam-macam. Wahai Ibrahim, kamu dikasih anak, tidak dikasih anak, namun ketika punya anak kamu harus menyembelih. Bagaimana kamu Ibrahim? Terus iblisnya menggoda juga ibunya Siti Hajar. Pada saat itu Bapak Ibu sekalian, iblis mengatakan kepada Siti Hajar, wahai Hajar, kenapa engkau hanya diam dan duduk tenang seperti itu, sementara sekarang Ismail diajak oleh ayahnya ke Mina untuk disembelih. Mana mungkin wahai iblis, sekejam-kejamnya orang tua tidak bakalan menyembelih seorang putranya, tidak bakalan. Ini kata perintah dari Allah, wahai Hajar. Wah, kalau ada itu perintah dari Allah, jangankan Ismail yang disembelih, saya sendiri seorang ibunya, saya mau disembelih kalau itu betul-betul perintah dari Allah. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya Nabi Ibrahim digoda oleh setan, tidak mampu, juga Siti Hajar ibunya tidak mampu. Akhirnya yang dibujuk, yang dirayu oleh iblis tersebut Nabi Ismail. Wahai Ismail, apakah kamu tidak tahu? Apakah kamu tidak tahu? Wahai Ismail. Akhirnya Nabi Ismail mengambil kerikil, pergilah kamu iblis, laknat terkutuk. Jadi Nabi Ismail melempar dengan batu kerikil kepada setan tersebut. Inilah menjadi rangkaian sehingga pada pelaksanaan ibadah haji kita itu mengabadikan dengan pelemparan. Jadi Jumratul Aqabah itu jadi simbol bahwasannya jadilah simbol bahwasannya Mina tersebut pada kita melaksanakan ibadah haji ada jumrah, melakukan Jumratul Aqabah itu semata-mata mengikuti sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, erat kaitannya dengan sejarah tersebut. Dan lagi ini erat kaitannya dengan kurban. Barang siapa yang berkurban pada hari raya Idul Adha, maka darahnya
tanah bulu-bulunya semuanya akan jadi saksi di hadapan Allah bahwasannya Allah akan berkata hewan yang disembelih nanti akan berkata bahwasannya ya Allah, dia sudah berkorban, dia sudah bersaksi karena sangat cintanya kepadamu, kepada Engkau ya Allah. Jadi orang berkorban itu mau melepaskan apa yang dicintai, apa yang disenangi, dan apa yang jadi miliknya. Dia rela berkorban. Itulah makna simbolis dari Jumratul Aqabah, yakni melempar Jumratul Aqabah ketika kita melaksanakan ibadah haji, dan simbol ketika kita melakukan ibadah kurban, yakni memotong hewan ketika Idul Adha. Itulah sekilas kisah adanya Jumratul Aqabah di Mina beserta penyembelihan hewan. Semoga ini bermanfaat dan dijadikan kisah tauladan. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, sedikit uraian singkat, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya bermanfaat, yang sebesar-besarnya ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.